Perkenalkan, nama saya Misal Nadia Tresia R dengan NIM 1781171 dari kampus STIE Microskill jurusan Akuntansi Keuangan Sore. Pada pertemuan online statistik ke-14, saya diminta untuk meringkas skripsi yang saya baca. Saya membahas skripsi dari Birjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang berjudul Kontribusi Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Organisasi Perusahaan, Studi Kasus PT Pasaraya Manggarai di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan motivasi kerja terhadap kinerja organisasi. Pada bab 1 menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan program manajemen kinerja, unsur-unsur pengukuran kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, penilaian kinerja, penelitian terdahulu, keterkaitan antar variabel dan kerangka teori. Latar belakang. Secara ringkas, latar belakang dari penelitian ini adalah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan internal dalam bentuk kinerja manajemen, kelangsungan hidup perusahaan oleh pesaing yang ditentukan oleh informasi akuntansi yang disajikan perusahaan, dan bagaimana motivasi kerja karyawan dalam meningkatkan kinerja perusahaan atau kinerja organisasi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi perusahaan? Kedua, apakah pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan motivasi kerja secara parsial mempengaruhi signifikan terhadap kinerja organisasi perusahaan? Rumusan masalah dibuat agar peneliti lebih mudah memberikan poin-poin yang akan diteliti kepada para pembaca. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri adalah memecahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah untuk mengetahui pengaruh-pengaruh dari setiap variabel. Penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi perusahaan. Yang kedua, pengaruh pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan motivasi kerja secara parsial berpengaruh signifikan dan paling dominan terhadap kinerja organisasi perusahaan. Yang kedua, manfaat penelitian. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi banyak pihak, seperti bagi perusahaan, kepentingan akademik, dan bagi para peneliti yang ingin meneliti kembali terkait dengan variabel dan topik yang diangkat. Pada bab 2, menjelaskan tinjauan pustaka di mana membahas setiap teori dan pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi, motivasi kerja, konsep kinerja, dan penilaian kinerja. Pada bab 3 menjelaskan metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Pada bab 2 menjelaskan tinjauan pustaka di mana membahas setiap teori dan pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi, motivasi kerja, konsep kinerja, dan penilaian kinerja. Pada bab 3 menjelaskan metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Sini membahas tentang ruang lingkup penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis, dan metode dan operasional variabel. Ruang lingkup. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris, di mana peneliti terlibat langsung dalam penelitian. Populasi penelitian ini adalah para karyawan yang bekerja di PT Pasaraya Manggarai yang berlokasi di Jakarta. Metode penentuan sampel. Metode penentuan sampel menggunakan metode convex sampling, yaitu istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. Metode convex sampling digunakan karena kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT Pasaraya Manggarai Jakarta. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka, kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder.
Penelitian memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, dan perangkat lain yang berkaitan dengan kinerja organisasi perusahaan. Penelitian lapangan. Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan. Peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama, data premier. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah karyawan PT Pasaraya Manggarai Jakarta. Pengumpulan data kuesioner dilakukan dengan teknik personally administered questionnaires, yaitu kuesioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti. Metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item-item yang ada di dalam kuesioner mampu mengukur peubah yang didapatkan dalam penelitian. Maksudnya, untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner, dilihat jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji reliabilitas. Instrumen dikatakan reliable apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten meskipun diuji berkali-kali. Jika hasil dari Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi. Uji asumsi klasik. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji multikoneritas, uji normalitas, dan uji heteroskedasitas. Uji multikoneritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukannya adanya korelasi antara variabel independen. Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Variabel independen terdiri dari pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan promosi jabatan, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja organisasi perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik T. Operasional variabel penelitian. Variabel operasional adalah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai yang diterapkan dalam suatu penelitian. Adapun cara pengukuran dari variabel ini adalah dengan menggunakan skala pengukuran lead atau interval. Skala adalah alat mekanisme di mana individu dibedakan tentang bagaimana mereka berbeda satu sama lain pada variabel yang menarik untuk dipelajari. 4 jenis skala. Ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Pada bab 4 penelitian ini adalah tentang hasil dan pembahasan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Kuesioner yang dibagikan berjumlah 80 lembar eksemplar. Akan tetapi, hanya 60 karyawan yang bersedia untuk menjawab atau mengisi kuesioner yang diberikan. Hasil uji validitas. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel untuk degree of freedom sama dengan N kurang K. Pada penelitian ini jumlah sampel M sama dengan 60 dan besarnya DF sama dengan 58 dan alpha yang digunakan adalah 0,05 dan hasil pengujian didapatkan bahwa seluruh angket bersifat valid. Hasil uji reliabilitas. Suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha berada di atas 0,60 dan penelitian ini seluruhnya
Seluruh hasil 5 variabel penelitian ini bersifat reliable. Hasil uji reliabilitas pengendalian intern menunjukkan nilai Cronbach alpha atas variabel pengendalian intern sebesar 0,72 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliable karena mempunyai nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60. Yang kedua, hasil uji reliabilitas sistem informasi akuntansi menunjukkan nilai Cronbach alpha atas variabel sistem informasi akuntansi sebesar 0,73 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliable karena mempunyai nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas motivasi kerja menunjukkan nilai Cronbach alpha atas variabel motivasi kerja sebesar 0,842 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliable karena mempunyai nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Uji reliabilitas kinerja organisasi perusahaan menunjukkan nilai Cronbach alpha atas variabel kinerja organisasi perusahaan sebesar 0,787 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliable karena mempunyai nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Hasil uji asumsi klasik terdiri dari hasil uji multikonaritas. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai tolerans tidak kurang dari 0,10 dan nilai variance inflation faktor atau FIF tidak lebih dari 10. Analisis ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikonaritas terhadap variabel penelitian, sehingga layak untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya. Yang kedua, hasil uji heterokedesitas. Gambar menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Ini berarti tidak terjadi heterokedesitas sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kinerja organisasi perusahaan berdasarkan masukan atas variabel pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan motivasi kerja. Dan terakhir, hasil uji normalitas. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendeteksi distribusi normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Dalam gambar di atas dapat dilihat bahwa data penelitian memiliki penyebaran dan distribusi yang normal karena data memusat pada nilai rata-rata dan median atau nilai plot PP terletak di garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis regresi berganda, yaitu hasil uji koefisien determinasi. Uji dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen, yaitu pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan motivasi kerja dalam menjelaskan varians variabel dependen, yaitu kinerja organisasi perusahaan. Pada hasil penelitian menunjukkan nilai R sebesar 0,822 atau 82,2%. Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan motivasi kerja adalah sangat kuat karena berada di kisaran 0,80 sampai 0,999. Nilai adjustment R square sebesar 0,634 atau 63,4. Ini menunjukkan bahwa variabel kinerja organisasi perusahaan yang dapat dijelaskan oleh variabel pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan motivasi kerja adalah sebesar 63,4%, sedangkan sisanya sebesar 0,366 atau 36,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Faktor-faktor lain antara lain yaitu gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan lain sebagainya. Makin kecil nilai
SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. Yang kedua, hasil uji F simultan. Hasil penelitian ini menentukan bahwa pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan motif kerja berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja organisasi perusahaan. Terakhir, hasil uji T. Pada penelitian ini, pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi perusahaan. Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi, dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Secara ringkas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan motivasi kerja terhadap kinerja organisasi perusahaan. Data yang diperoleh berupa data primer dari PT Pasaraya Manggarai di Jakarta. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini sebanyak 60 responden. Metode statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah convince sampling. Uji kualitas data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan distribusi frekuensi pernyataan kuesioner. Sedangkan untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi perusahaan. Adapun pengaruh yang paling dominan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah motivasi kerja. Hasil uji koefisien determinasi sebesar 63,4%, sedangkan sisanya 36,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.